Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang pendapat tokoh-tokoh perihal hubungan berbahasa, berpikir, dan budaya. Yang pertama, teori Wilhelm von Humboldt. Ia seorang linguis asal Jerman, lahir 22 Juni 1767, wafat 8 April 1835. Di sini ia memaparkan bahwa pemikiran manusia ketergantungan pada bahasa. Artinya bahwa pandangan hidup dan budaya masyarakat ditentukan oleh bahasa masyarakat itu sendiri, dan masyarakat dapat dinilai telah mengubah pandangan hidup mereka jika mereka sudah mempelajari bahasa yang lain, yang mana itu juga menentukan bahwa masyarakat tersebut telah menganut budaya yang lain. Menurut Von Humboldt, substansi bahasa terbagi dua. Yang pertama bunyi, dan yang kedua adalah pikiran yang belum terbentuk. Bunyi sendiri merupakan bentuk luar yang dapat didengar, sedangkan pikiran adalah bentuk abstrak yang ada di dalam otak. Keduanya menentukan cara berpikir manusia. Bunyi sendiri tidak dapat menjadi kata-kata sampai sebuah makna dimasukkan ke dalamnya, dan makna ini kemudian mewujudkan pemikiran komunitas masyarakat. Kemudian beliau juga mengatakan bahwa struktur bahasa mengekspresikan kehidupan dan pengetahuan penutur. Misalnya, pandangan hidup orang Asia Tenggara cukup serupa karena bahasanya memiliki struktur yang tidak jauh berbeda dengan pandangan hidup bangsa lainnya, seperti negara-negara di Eropa. Yang kedua, teori Jean Piaget. Ia seorang psikolog asal Swiss, lahir 9 Agustus 1896, wafat 16 September 1980. Beliau mengatakan bahasa itu muncul karena ada proses berpikir. Tanpa berpikir, aspek kebahasaan tidak ada. Beliau ini mengembangkan teori pertumbuhan kognisi. Menurut teori ini, manusia dapat mempelajari sesuatu mengenai dunia melalui tindakan dan perilakunya, dan setelah itu melalui bahasa. Yang ketiga, teori L.S. Vygotsky. Ia seorang psikolog asal Rusia yang dikenal karena karyanya tentang perkembangan psikologi pada anak-anak dan hubungan antara perkembangan bahasa, pembelajaran sosial, dan komisi. Vygotsky menganalisis cara penguasaan bahasa, membentuk kemampuan kognitif anak yang sedang tumbuh. Ia juga percaya bahasa merupakan alat yang sangat penting bagi psikologi. Pikiran bahasa ini pada tahap pemulaannya berkembang secara terpisah dan tidak saling mempengaruhi. Mula-mula pikiran perkembangan tanpa bahasa, dan bahasa mula-mula berkembang tanpa pikiran. Lalu tahap berikutnya, keduanya bertemu dan bekerja sama serta saling mempengaruhi. Yang keempat, teori Noam Chomsky, seorang profesor linguistik, lahir 7 Desember 1928 di Philadelphia, United States. Ia dikenal di dunia psikologi karena teori akuisisi bahasanya. Ia mengajukan kembali teori klasik, yaitu hipotesis nurani. Hipotesis nurani merupakan struktur bahasa yang mengatakan bahasa itu adalah nurani. Artinya, rumus-rumus itu dibawa sejak lahir. Pada seorang anak mulai mempelajari bahasa ibu, dia telah dilengkapi sejenis peralatan konsep dengan struktur bahasa dalam bersifat universal. Hipotesis ini juga berpendapat bahwa struktur-struktur dalam bahasa adalah sama. Struktur dalam setiap bahasa bersifat otonom
dan karena itu tidak ada hubungannya dengan sistem kognisi atau pemikiran dan kecerdasan. Sebenarnya teori ini tidak secara langsung membicarakan hubungan bahasa dan pemikiran, karena pengkajian bahasa membuka perspektif yang baik dalam proses mental atau pemikiran manusia. If you have any questions, write them in the comments column. Thanks for watching. Bye bye.